Halo semuanya, saya Dia Mega Lestari. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perjalanan seorang siswa atlet sepak bola. Yang pertama akan saya bahas yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta topik wawancara. Yang kedua adalah perencanaan atau isi, yang berisi data diri, waktu dan tempat, latar belakang dari narasumber. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Yang keempat, penutup, yang diisi dengan kesimpulan dan saran. Sepak bola merupakan salah satu olahraga paling populer di dunia. Permainan ini tidak hanya digemari oleh berbagai kalangan usia, tapi juga memiliki pengaruh besar terhadap budaya, ekonomi, sosial masyarakat. Dikenal sebagai olahraga universal, sepak bola mampu menyatukan perbedaan ras, agama, dan budaya di seluruh penjuru dunia. Antusiasisme masyarakat terhadap sepak bola dapat dilihat dari banyaknya penggemar yang mengikuti liga-liga domestik dan internasional, seperti Liga Inggris, Liga Championship, hingga Piala Dunia. Selain sebagai olahraga kompetitif, sepak bola juga memberikan berbagai manfaat bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial. Permainan ini melatih kerjasama tim, strategi, dan disiplin yang semuanya merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sosial, sepak bola seringkali menjadi media untuk mempererat hubungan antar individu dan komunitas. Di negara-negara tertentu, sepak bola bahkan menjadi simbol nasionalisme dan kebanggaan negara. Tidak hanya sebagai hiburan, sepak bola juga memiliki dampak ekonomi yang besar. Industri sepak bola mencakup berbagai sektor, mulai dari penjualan tiket, hak siar, hingga penjualan merchandise yang memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi banyak negara. Oleh karena itu, penelitian tentang sepak bola tidak hanya penting untuk memahami aspek olahraganya, tapi juga dampak-dampak lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian maksud dan tujuan. 1. Mengetahui bagaimana cara menyesuaikan kesibukan sebagai atlet dengan kesibukan lainnya. Kedua, apa yang harus dilakukan saat berada di dalam tim dan lapangan sepak bola. 3. Seberapa menarik dunia sepak bola. Selanjutnya topik wawancara. Topik yang dibahas dalam wawancara yaitu mengenai kehidupan seorang atlet sepak bola remaja. Selanjutnya bab 2, perencanaan atau isi. Data diri dari narasumber. Nama Ahmad Syarif, umur 18 tahun, kegiatan yang dilakukan saat ini adalah seorang siswa kelas 12 SMA Sekolah Cinta Kasih Seci, sekaligus murid SSB di Manferik. Kemudian tempat dan waktu wawancara. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 November jam 19 waktu Indonesia Barat yang berada di tempat Rumah Susun Cinta Kasih Seci. Selanjutnya adalah latar belakang kenapa memilih narasumber. Saya memilih narasumber dikarenakan usianya yang masih muda sudah dapat banyak sekali prestasi, dan beliau juga menyukai sepak bola sejak kecil hingga saat ini. Halo semuanya, saya Dia Mega Lestari dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini sedang bersama narasumber saya yang bernama Ahmad Syarif akan melakukan wawancara mengenai sepak bola. Pertama, apa yang membuat Anda tertarik dengan sepak bola? Saya pertama kali tertarik dengan sepak bola itu karena lingkungan sekitar saya. Sejak kecil saya sama teman-teman tuh bermain sepak bola tuh, saya merasakan kebahagiaan sendiri ketika saya bermain sepak bola. Dari situ saya tertarik untuk mencobanya dan ternyata saya menyukai, dan saya rasa sepak bola adalah salah satu kebahagiaan buat saya sendiri. Siapa yang paling menginspirasi Anda dalam dunia sepak bola ini? Bisa dibilang banyak pemain yang menginspirasi saya, tapi saya paling terinspirasi oleh Cristiano Ronaldo karena kerja keras dan juga dedikasi dia
serta konsistensinya dia. Karena kerja keras dan daya juang dia untuk mencapai karir profesionalnya itu benar-benar butuh perjuangan dan juga kerja keras yang dibutuhkan untuk mencapai karir yang dia dapatkan sekarang. Apa momen paling berkesan Anda selama ini dalam dunia sepak bola yang telah Anda capai? Yang paling berkesan, saya pernah ikut turnamen Kornas buat mewakili Jakarta, itu berangkat bareng teman-teman saya ke Sumatera, tepatnya di Palembang tuh saya ikut kejuaraan. Di situ saya ada momen berkesan, saya sama teman-teman tuh di situ juara, juga dapat banget kebersamaannya juga di situ dapat banget. Jadi buat saya itu momen berkesan buat saya. Apakah ada pertandingan atau pencapaian yang sangat Anda banggakan? Pertandingan yang saya banggakan tuh ya pas saya ke Sumatera itu, di sana saya juara 1. Jadi apalagi itu tingkat nasional, jadi buat saya itu berharga banget buat diri saya juga. Apa tantangan terbesar Anda yang pernah dihadapi selama ini? Tantangannya itu konsisten, karena konsisten itu nggak gampang. Ya buat saya menjaga konsisten itu cukup berat. Terus juga apalagi saya sebagai pelajar masih harus manage waktu, kayak buat sekolah, buat latihan, itu juga buat saya tantangan tersendiri. Bagaimana Anda mempersiapkan diri saat menghadapi pertandingan besar bersama tim? Saat persiapan buat pertandingan besar bersama tim, pastinya saya sama tim itu dari jauh-jauh hari persiapannya lebih keras lagi, terus juga lebih fokus lagi. Udah gak ada waktu buat main-main lagi, apalagi pertandingan besar. Jadi pasti saya sama teman-teman bakal lebih fokus lagi buat latihan. Bagaimana Anda mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum bertanding? Biasanya saya menyiapkan diri dan mental sebelum bertanding itu dengan tidak meninggalkan latihan, istirahat yang cukup, juga menjaga kesehatan mental saya sendiri. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menyikapi tantangan dari penonton, tekanan dari penonton di saat Anda bertanding? Biasanya saya menyikapi tekanan dari penonton itu saya harus fokus sendiri buat diri saya juga sama yang di lapangan. Jadi benar-benar saya fokus ke lapangan sama fokus ke diri saya sendiri. Jadi saya tuh menghiraukan tekanan-tekanan yang ada di luar lapangan buat tetap fokus dengan pertandingan yang berjalan. Tujuan jangka panjang Anda dalam dunia sepak bola? Tujuan jangka panjang saya, pasti saya pengen bermain di Liga 1 Indonesia. Tapi kalau emang ada rezekinya lagi, kalau jangka panjang saya juga pengen ngerasain main bola di luar negeri, di negeri orang. Bagaimana Anda melihat masa depan karir Anda? Apakah Anda tertarik untuk menjadi pelatih atau seorang manajer? Saya tertarik buat jadi seorang pelatih di kedepannya. Tapi kalau buat sekarang, saya sebagai pelajar, saya tetap masih berfokus pada diri saya sendiri untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Menurut Anda, bagaimana perkembangan sepak bola di negara kita dalam beberapa tahun terakhir? Dalam beberapa tahun terakhir, itu sepak bola Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat. Dari mainnya juga sekarang pemain timnas Indonesia tuh mulai banyak berdatangan pemain-pemain keturunan, juga fasilitas di Indonesia juga mulai berkembang seperti adanya VAR, itu yang membuat sepak bola Indonesia tuh udah semakin maju. Apakah ada perubahan atau inovasi yang Anda harapkan yang terjadi di dunia sepak bola? Perubahan atau inovasi itu menurut saya udah cukup baik, karena sepak bola sekarang udah modern, juga udah banyak yang diperbaiki dari sebelum-sebelumnya. Cuman yang menurut saya harus lebih diperhatikan lagi tuh dari wasit, kayak dari mafia-mafia yang contohnya kayak masih suka bayar buat membantu timnya menang tuh.
menurut saya itu harus lebih diperhatikan lagi, karena di Indonesia tuh terutama masih banyak hal-hal yang kurang cocok lah, kayak gitu masih banyak, jadi harus diperhatikan lagi. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara karir di dunia sepak bola dan kehidupan pribadi Anda? Saya biasanya kalau kayak gitu saya ngatur waktu saya. Saya sebagai pelajar juga pasti masih sekolah, jadi saya ngatur waktu saya buat sekolah, main bola, juga main kadang buat refreshing. Jadi dari situ saya ngatur waktu saya supaya sekolah saya sama main bola saya nggak terganggu. Apa yang biasanya Anda lakukan di luar lapangan untuk menjaga kebugaran mental? Biasanya saya kumpul sama teman-teman, tapi nggak lupa juga buat tetap jaga kebugaran saya. Kayak tetap kalau lagi nggak ada latihan, biasanya saya ngelakuin tetap jaga kebugaran dengan lari pagi gitu. Kayak habis itu juga kadang ikut olahraga lain kayak main bulu tangkis, ya olahraga lain lah, supaya tetap jaga kebugaran saya. Apakah ada keterampilan atau pengetahuan di luar sepak bola yang sedang Anda kembangkan? Buat sekarang saya lagi kembangin potensi saya di bidang ekonomi. Apa pesan dan motivasi yang selalu Anda pegang untuk terus berprestasi? Motivasi yang saya pegang untuk saya terus berprestasi itu kayak dari dulu saya punya prinsip, kayak kalau saya udah ngelakuin sesuatu hal, udah mulai sesuatu hal, apa yang udah saya mulai harus saya selesaikan. Terima kasih atas waktunya dan telah mengizinkan saya melakukan wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian bab 4 penutup. Kesimpulan. Dalam wawancara ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dunia sepak bola semakin menarik seiring perkembangan zaman. Sepak bola selalu menjadi salah satu bidang olahraga yang cukup banyak digemari dalam kalangan masyarakat, baik anak kecil sampai orang dewasa. Kemudian saran. Dalam dunia sepak bola, siapa saja dapat masuk dan berpartisipasi di dalamnya. Profesi yang dapat dilakukan dengan perasaan senang dalam bidang apapun pasti selalu terdapat rintangan, namun jika kita menyukainya, maka hal sulit akan dapat dilakukan dengan mudah.